Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Permatasari dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Umi Oktaviani. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mengerjakan tugas video yaitu mengevaluasi efektivitas pendekatan machine learning pada proyek UTS. Nah, di sini langsung aja ke datasetnya. Nah, untuk dataset ini kami ini memilih dataset yang untuk memprediksi gangguan tidur atau sleep disorder yang menggunakan dataset sama seperti proyek UTS kami yang sebelumnya. Nah, tujuannya ini nih kami ini melihat model machine learning mana sih yang paling efektif dalam mengenali apakah seseorang ini memiliki gangguan tidur atau tidaknya berdasarkan gaya hidup dan kondisi tubuh pada seseorang. Nah, di sini juga kami melakukan dua model, yaitu ada model random forest dan logistic regression. Nah, untuk di logistic regressionnya ini nih model yang mengklasifikasi data berdasarkan probabilitasnya. Dan logistic regression ini nih lebih ke sederhana dan cepat dan mudah untuk dipahami. Dan juga logistic regression ini nih dia nih punya kelebihan, yaitu dia nih waktunya tuh lebih waktu trainingnya tuh lebih cepat dan cocok juga untuk pemodelan awal, lalu mudah juga dijelaskan dengan hasilnya. Nah, untuk kekurangan logistic regressionnya ini, dia ini kurang baik aja untuk pola hubungan yang kompleks, lalu lebih sensitif juga terhadap fitur yang belum di scale. Nah, kalau untuk di random forest, dia ini model yang berbasis Ansible atau penggabungan banyak decision tree. Lebih ke cocok untuk dataset yang campuran, kayak angka dan kategorikal. Lalu kelebihan random forest ini, dia ini memiliki akurasi yang tinggi, lalu bernilai stabil juga, dan tidak mudah juga untuk overfitting pada dataset kecil atau medium. Nah, ini juga mampu menangkap hubungan yang non-linear. Nah, untuk kekurangan random forest, dan ini memiliki waktu training yang lebih lama dibanding model linear. Sama sulit juga untuk dijelasin secara matematis. Nah, kita bisa lihat di sini untuk akurasi logistic regressionnya. Di sini angka 0 ini yang ditandai bahwasannya tidak ada yang memiliki gangguan tidur. Kalau untuk dinilai 1, dia ditandai sebagai sleep disorder atau memiliki gangguan tidur. Kita lihat di sini untuk precisionnya, untuk di kelas 0 dia bernilai 80%. Lalu untuk recall dia bernilai 86% dan F1 skornya dia bernilai 83%. Lalu di kelas 1 dia memiliki precision 88% dan recall 82% dan F1 skor bernilai 85%. Dan untuk nilai akurasinya dia sekitar 84%. Nah, untuk di random forest di kelas 0 dia precisionnya bernilai 83% dan untuk recall dia bernilai 100% dan untuk di F1 score dia bernilai 91%. Dan untuk di kelas 1 dia precisionnya ini memiliki nilai 100% dan untuk di recall nilai 95% dan di F1 skornya ini dia memiliki 97%. Lalu untuk di akurasi di random forest dia memiliki nilai sebesar 96%. Nah, untuk tujuan perbandingan dari dua model ini nih apa aja sih model yang lebih efektif dan memprediksi sleep disorder? Lalu apa aja keunggulan dan kekurangan dari masing-masing dua model ini? Lalu model mana sih yang lebih sesuai dengan dataset hidup dan kesehatan seperti kasus pada sleep disorder ini? Nah, untuk perbandingannya tadi sudah saya jelasin bahwa random forest ini berarti lebih bagus terutama pada recall. Yang diartikannya bahwa lebih baik dan lebih mendeteksi orang yang benar-benar punya gangguan tidur. Nah, kalau untuk logistic regressionnya ini masih dia tetap bagus, cuman dia masih
kurang untuk menangkap pola pada gaya hidup yang memiliki sleep disorder tadi. Nah, baik, di sini langsung dijelasin dengan teman saya untuk kelebihan dan kekurangan dan kesimpulan akhirnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada Random Forest. Di sini Random Forest ini tuh cocok untuk data kesehatan yang pola kompleks. Dia juga dapat menangani fitur numerik, terus kategori secara bersamaan, dan juga dia tidak perlu scaling atau dia lebih simpel pada processingnya. Lalu dia juga lebih akurat dalam dataset ini. Kekurangannya itu tidak eksekusinya tuh lebih lambat. Lalu dia juga sulit dijelaskan secara teori. Lalu yang untuk logistik regression ini dia tuh simple dan cepat. Dia juga mudah dijelaskan. Terus tuh dia juga cocok untuk baseline model dalam kesehatan. Lalu kekurangannya itu dia sensitif terhadap fitur yang belum di scale. Dia juga tidak bagus pada pola yang non-linear atau kompleks. Lalu dia juga performnya itu lebih sedikit rendah pada dataset ini. Lalu buat kesimpulannya, di sini tuh Random Forest tuh lebih efektif untuk dataset sleep health ini tuh karena dia juga menangkap hubungan kompleks antara faktor kesehatan atau BMI yang gaya hidupnya itu lebih aktivitas, dan psikolognya itu atau stress levelnya itu yang memengaruhi sleep discord. Lalu yang logistic regression ini tetap berguna sebagai model baseline dan untuk penjelasannya itu ilmiah. Namun dia kurang optimal untuk prediksi yang membutuhkan pemahaman interaksi banyak faktor. Jadi kesimpulan pada dataset ini tuh model terbaiknya itu adalah Random Forest karena dia memiliki akurasi 96%. Alasannya itu karena dia lebih akurat, lebih baik dalam mendeteksi sleep disorder. Dia juga lebih tahan outlier. Cocok juga untuk data kesehatan yang pola hidupnya fiturnya tuh lebih kompleks. Lalu yang logistic regression ini tuh layak juga digunakan sebagai perbandingan, tetapi dia tidak cukup kuat untuk pola data yang kompleks. Nah, baik, sekian dari penjelasan kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.